Halo semuanya, pasti di antara kalian ada yang pernah ngerasa kalau ngomong pakai bahasa Indonesia yang baku itu kaku banget ya. Atau kalian malah ngejekin teman kalian ketika teman kalian ada yang berbicara formal. Nah, video ini cocok buat kalian tonton karena kalian bakal tahu seberapa penting sih penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ini namanya Rifa, mahasiswa yang terbiasa berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau yang ini, Salma, Silvi, dan Rifki. Mereka ngomongnya gaul abis. Jadi, mereka selalu ngerasa kalau Rifa itu aneh dan kaku banget. Salma dan teman-teman selalu ngerasa kalau Rifa itu aneh dan terlalu kaku. Tapi benarkah begitu? Siang, Pak. Siang. Oke, terima kasih ya. Teman-teman, halo. Kali ini kita akan mulai materi kita hari ini, yaitu presentasi ya. Nama saya Rifa. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai pentingnya komunikasi efektif dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang baik bukan hanya soal apa yang kita sampaikan, tetapi bagaimana cara kita menyampaikannya. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita dapat dipahami oleh siapa saja. Kita tuh mau ngebahas tentang komunikasi gitu lah. Jadi komunikasi itu penting banget. Nah teman-teman, setelah kalian melihat cerita tadi, yuk kita dengerin pesan-pesan dari rekan-rekan kita. Halo, saya Amripa. Di sini saya akan menyampaikan bahwasannya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi itu artinya bukan harus formal ataupun kaku dan gak bisa menggunakan bahasa gaul. Karena bahasa Indonesia yang baik dan benar itu adalah memperhatikan kaidah kebahasaannya, struktur dan juga bagaimana makna itu tersampaikan. Jangan sampai kita menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi tetapi terjadi kesalahpahaman makna. Oleh karena itu, kita harus bisa mendapatkan posisi di mana, kapan, dan dengan siapa kita berbicara agar makna yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Hai, aku Salma. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, melainkan merupakan martabat juga identitas bagi bangsa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu merupakan suatu penghormatan kepada para pahlawan yang telah merumuskan Sumpah Pemuda. Dengan berbahasa yang tertata baik, kita menunjukkan martabat kita kepada dunia. Hai semuanya, aku Silvi. Tahukah kalian, Indonesia itu punya lebih dari 700 bahasa daerah. Bayangkan, kalau kita tidak punya satu bahasa daerah yang menyatukan kita semua, pasti kacau balau. Nah, bahasa Indonesia ini hadir sebagai jembatannya. Dengan menguasai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, kita bisa berkomunikasi antar warga, dari Sabang sampai Merauke, serta tetap harmonis dan tidak terhalang oleh sekat dialek dan bahasa yang berbeda. Jika bukan kita yang menjaga kualitas bahasa kita sendiri, maka lambat laun bahasa Indonesia ini akan kehilangan kekuatannya karena terlalu tercampur aduk secara berlebihan. Maka dari itu, mari kita lestarikan bahasa kita atau bahasa Indonesia ini agar tetap menjadi bahasa yang modern, dinamis, namun tetap berakar pada kaidahnya. Setelah kita melihat cerita tadi, lalu mendengar pesan-pesan dari rekan-rekan kita, mari kita ambil satu kesimpulan, bahwa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan berarti itu hal yang kuno atau hal yang kaku, tetapi itu merupakan jembatan kita untuk melakukan komunikasi dengan semua orang dalam semua situasi. Nah, santai boleh, gaul juga boleh, tetapi menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan investasi. Jadi mari kita bangga terhadap bahasa kita sendiri, karena bahasa kita merupakan bukti bahwa kita bangsa Indonesia.